Jika Anda berkunjung ke Turki, ada satu tempat yang menawarkan sensasi berbeda. Di tempat ini seolah-olah kita sedang berada di zaman Romawi dan Yunani kuno. Dengan bangunan-bangunan khasnya, kita seolah-olah sedang berada dalam dunia mitologi. Tempat keren ini dikenal dengan Efesus. Efesus merupakan salah satu kota Yunani kuno di barat Anatolia, sekarang menjadi kota Selçuk, Provinsi Izmir, Turki. Efesus menjadi satu dari 12 kota Liga Ionian dalam sejarah pemerintahan Yunani kuno. Kota Efesus memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan hingga saat ini para peneliti dari seluruh dunia belum dapat menggali seluruh hasil kebudayaan dari peradaban kota tersebut. Para arkeolog harus melakukan ekskavasi pada wilayah yang sangat luas, mencakup seluruh bagian utama kota dan lingkungan sekelilingnya, yang terdiri dari area perbukitan dan lembah. Diperkirakan masih ada ribuan benda-benda peninggalan kota Efesus yang masih tertimbun dan perlu digali. Dari beberapa bukti sejarah yang sudah terkumpul, diketahui bahwa Efesus sudah dihuni oleh manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Kemudian ditemukan juga sebuah bangunan teater, bernama Odeon, yang dibangun semasa pemerintahan Vedius Antonius tahun 150 Masehi. Bangunan itu biasa digunakan untuk perjamuan kecil kekaisaran, dan juga tempat dilangsungkannya pertunjukan saat itu. Daya tampung teater Odeon cukup besar, sebanyak 1.500 orang, dengan jumlah tangganya 22 buah. Bagian atas teater dibuat dengan menggunakan pilar-pilar granit merah. Perpustakaan Selçuk adalah salah satu bangunan paling indah di Efesus, dibangun pada tahun 114 sampai 117 Masehi oleh Tiberius Julius Aquala dan dirancang oleh arsitek Romawi Vitruoia. Perpustakaan dibangun untuk memperingati ayahnya Tiberius Julius Celsus Ptolemaianus, seorang gubernur Romawi, ibu kota provinsi Asia Roma saat itu dari 105 sampai 107 Masehi. Celsus juga pernah menjadi penasihat hukum di Roma pada tahun 92 Masehi serta seorang pecinta buku yang hebat. Makam Celsus berada di bawah lantai dasar, di seberang pintu masuk serta terdapat patung Athena di atasnya sebagai dewi kebijaksanaan. Perpustakaan ini bergaya arsitektur khas pada periode Kaisar Hadrian 76 sampai 138 Masehi. Interiornya adalah satu ruangan besar berdimensi 10,90 sampai 16,70 meter. Ruang perpustakaan ini terletak di atas bangunan bawah berkubah. Perpustakaan sendiri memiliki 2 lantai, dengan kolom gaya Korintus di lantai dasar dan 3 pintu masuk ke gedung. Penggunaan trik optik di dalamnya memberikan kesan bahwa kolom di sisi fasad muka bangunan lebih pendek daripada yang ada di tengah, dan juga memberikan ilusi bangunan yang berukuran lebih besar. Di depan pintu masuk perpustakaan adalah halaman seluas 21 meter yang dilapisi marmer. Sementara gulungan naskahnya disimpan dalam lemari, di relung, di dinding. Untuk mengurangi kelembaban dan supaya suhu di dalam ruangan lebih stabil, mencegah kerusakan teks-teks berharga di perpustakaan, relung kosong dibangun di dalam dindingnya. Gerbang Mazeus dan Mithridates adalah gapura kemenangan yang terletak di ujung jalan Curetes di perpustakaan Celsus, dibangun pada 40 Masehi oleh para budak Mazeus dan Mithridates. Mereka membangun gerbang ini untuk menghormati Kaisar Augustus, Kaisar Romawi pertama dari 27 sebelum Masehi hingga 14 Masehi, dan seorang dermawan utama bagi kota itu, yang memberikan kebebasan kepada mereka berdua dan mengirim mereka ke Efesus untuk bertugas sebagai petugas yang bertugas menjaga properti milik Kekaisaran Romawi. Dapat dikatakan bahwa monumen itu sebenarnya dibangun oleh kekaisaran itu sendiri dan merupakan peringatan bagi orang Efesus untuk tidak melupakan kekuatan Kekaisaran Romawi. Kuil Artemis yang juga dikenal sebagai Kuil Diana adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia dan kuil marmer pertama di dunia kuno. Kuil itu memiliki 127 kolom marmer. Seperti semua kuil Artemis lainnya, kuil itu menghadap ke barat. Kuil ini dirancang dan dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Konstruksi awal dibangun atas biaya Krusus, Raja Lydia yang kaya. Kuil Artemis di Efesus dihancurkan pada tanggal 21 Juli tahun 356 sebelum Masehi dalam aksi pembakaran yang dilakukan oleh Herostratus. Pada malam yang sama, Alexander Agung lahir. Akhirnya kuil tersebut dipugar setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi.
Pada tahun 262 Efesus membangun kembali kuil tersebut, tetapi pada tahun 401 kuil tersebut akhirnya dihancurkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Saint John Chrysostom, dan batu-batu tersebut digunakan kembali untuk pembangunan bangunan lain. Termasuk gereja Hagia Sophia yang terletak 450 mil sebelah utara Efesus di kota Konstantinopolis, Istanbul sekarang. Kuil Hadrian adalah salah satu gedung yang terindah yang masih tersisa di kota kuno Efesus di Provinsi Izmir, Turki. Kuil yang terletak di Jalan Curetes ini mulai dibangun pada awal abad kedua, tahun 138 Masehi oleh Quintilius sebagai persembahan untuk Kaisar Hadrian yang pernah berkunjung ke Efesus dari Athena, Yunani pada tahun 128. Kuil ini kemudian dibangun kembali pada abad keempat Masehi oleh Theodosius untuk menghormati ayahnya yaitu Jenderal Theodosius. Kuil ini terdiri dari satu fasad dengan ditopang oleh 4 pilar Korintian. Ada patung dada salah satu dewi kota Efesus yaitu Tiche pada bagian tengah lengkungan gerbang masuk. Di dalamnya juga terdapat nama-nama dan patung para kaisar Romawi yang pernah memerintah dari tahun 293 sampai 305 yaitu Kaisar Diocletian, Maximian, Constantius Chlorius dan Galerius. Beberapa bagian dari kuil ini yang menggambarkan keluarga Theodosius serta beberapa patung dewa telah dipindahkan dan dipajang di Museum Kota Seljuk, nama modern Efesus sekarang ini. Kaisar Hadrian wafat pada tanggal 10 Juli tahun 138 Masehi di vilanya di Baiae pada usia 62 tahun dan dimakamkan di Puteoli, dekat dari Baiae. Namun kemudian kerangkanya dipindahkan ke Roma dan dimakamkan atau dikremasi serta abu jasadnya disimpan di Gardens of Domitia pada tahun 139 bersama abu jasad istrinya, Fibia Sabina dan anak angkatnya Lucius Aelius yang juga wafat pada tahun 138. Efesus ini ibarat seperti Pompei di Italia. Kota ini pernah hilang akibat gempa bumi, namun kemudian dibangun kembali dan kini menjadi salah satu must-visit place jika sedang berkunjung ke Turki. Efesus menjadi destinasi yang populer saat berlayar di Turki karena mudah diakses dari pantai. Oh ya, ada yang pernah mendengar nama Heraklitus, seorang filsafat yang terkenal dengan kata bijaknya, individual can and cannot step into the same river twice. Nah, ia dilahirkan di Efesus ini. Sebagai kota terbesar ketiga di Turki dengan julukan The Pearl of Aegean, Izmir menjanjikan tempat-tempat wisata yang eksotis serta bersejarah tanpa meninggalkan unsur modern. Selain reruntuhan kota tua Efesus, ada juga pantai-pantai yang cantik di Chesmes serta alun-alun Konak sebagai pusat dari kota ini. Jangan khawatir untuk main-main ke kota ini karena Izmir dapat digolongkan sebagai salah satu kota besar yang paling aman di negara ini.